Nah, ini Apa kan nanti pemerintah melarang atau nggak melarang. Jadi gini. Yang pusat ya nanti. Jadi gini, ini kan ada satu kepulauan, Iya. namanya Enggano. Ada persoalan-persoalan teknis BBM segala macam. Iya. Dan kita sudah merasakan kelangkaan Pertamina yang berakibat luar biasa. Maka pemerintah harus mencari solusi terhadap kejadian itu. Siap. Makanya saya sudah siap. Karena saya siap rumah belakang yang saya disiapkan makannya, Pak udah kenapa dulu ya? Bapak habis. Oke, izin Pak. Oke ya. Nanti insyaallah saya Tunggu dipukul ya? Iya. Oke, Komisi 5 saya sampaikan di forum bangunan. Saya mau ajak dulu lihat dari tempat luas. Oh iya. Saya bilang semua kita harus bantu dengan daerah ini.
ya kan? Kalau kontrol tidak dibantu. Kosong itu ibu negara pertama, itu negara yang komisinya. Saya waktu itu kan di Banggar itu kan. Kalau saya di Banggar, saya ingin dengan Banggar PDIP, Presiden PDIP. Makanya sekarang di sini dengan Allah aja. Izin Pak Bung. Langsung ya. Iya Pak. Makasih. Ini Pak, ini saya kelasnya, saya intinya. Oh, izin kelas. Ini Pak, ini Pak. Karena ngejar waktu Pak. Iya. Kita dari acara wapres tadi. Oh, Ya, kalau meninggalkan wapres masih acara wapres soal Santi. Jadi saya bilang sama kita coba kita kunjungi dulu lah yang paling viral sekarang. Iya. Sekali di Jakarta ya. Sekarang Jakarta. Iya. Dan memang Bengkulu kan hampir 1 minggu terakhir itu kredit soal BBM. Dan itu sudah berulang kali terjadi. Orang mau beli saja susahnya setengah. Sehingga memang kalau ini dibiarkan terus, persoalan itu akan muncul konflik sosial. Iya Pak. Nah, pas kita lihat itu beberapa hari terakhir itu berita menemukan dari bos itu, kita semangat, ada harapan ini ya, bantu rakyat. Jadi kita ketemu beliau di bawah. Sekarang mungkin sedikit penjelasan. Yang kedua juga, kami karena Bengkulu ini memang tidak seluas Jawa Barat, dan penduduknya tidak sebanyak Jawa Barat, tapi Bengkulu ini negeri keramai. Indonesia ini nggak akan ada Sejarah ya. kalau tidak ada Bengkulu. Karena kalau Indonesia ini kan Nusantara. Kapan ada Indonesia? Ketika merah putih dikibarkan. Dari yang menjadinya Pak Prabowo. Beliau sampaikan juga dari Brussels ngomong bisa buat begitu giat di sana, sehingga membuat ya Pertamina juga mungkin akan jauh lebih positif. Dari Sabang sampai Merauke, karena kita kan nggak perlu eksplorasi. Di mana ada sawah, di situ bisa dibangun. Ya. Pokoknya tinggal Bengkulu ada berapa hektar sawah. Banyak Pak. Ini aja baru ini cetak sawah baru gitu 2.200 hektar. Iya. Ini yang baru ya, yang baru kita buat ya. Jadi konsepnya adalah kita kan ingin mendekat kepada user. Iya. Jadi sehingga nanti distribusi itu kan menjadi sangat minim. Iya. Kosnya bisa ditekan ya. Kosnya kan kalau distribusi itu rata-rata kos produksinya 30% rata-rata ya. Nah dengan kita mendekat, basis produksinya mendekat kepada user, maka harapan saya kalau di Indonesia itu ada 550 kabupaten kota, kita bagi 10 saja. Iya. Kita menargetkan di Indonesia ada 100 titik manufacturing. Dan kita baca data sawah di Indonesia itu kan hampir jauh ada 200.000 hektar satu provinsi. Itu kan berarti kan kapasitasnya sudah cukup besar. Nah, jadi sebenarnya konsep kita adalah sawah. Kami juga melakukan riset karena ekosistem energi ini adalah bahan bakunya adalah jerami. Maka kami juga mau tidak mau melakukan riset di sektor persawahan juga. Makanya kami punya benih sendiri, Pak. Oh, benih padi ya? Ini padi. Itu satu rumputnya itu bisa 176 gram. Jadi sebenarnya 1 hektar padi di atas 15 ton itu sebenarnya nggak mustahil. Visi kita adalah bagaimana beras organik itu murah. Karena kita sudah punya serum pangannya juga, mengganti pupuk. Iya. Arti dan itu murah sekali. Saya membutuhkan, saya udah ada hampir 1.000 hektar Pak di Jawa untuk sawah ini. Bahkan di pekarangan itu, di pekarangan bukan sawah, kita tanamin saja dengan konsep tapak macan itu. Tapak macan nanti 30 hektar per unit. Jawabannya ternyata sederhana, yaitu adalah ketika semua rumah di Indonesia berdaulat. Apa definisi rumah berdaulat? Ketika seluruh belanja domestik rumah itu disuplai oleh manufaktur Indonesia. Tidak ada negara maju di seluruh dunia ini yang tidak punya manufaktur. Jadi rumus sederhana, negara Indonesia harus maju kalau manufaktur. Sekarang kita lihat Pak,
belanja domestiknya rumah tangga, mulai dari sabun mandinya, mulai dari air minumnya, mulai dari pakannya, telur yang kita makan itu dari mana? Dari Java, pupuknya, berasnya dan segala macam. Kita masa persoalan air minum saja, aku tergantung sama itu. Dulu lebih maju kita kan, air minum nggak ada. Nggak usah dibeli. Telur angsa tinggal angkat. Itu. Saya hidup dalam zaman itu. Akhirnya kita tuh riset Pak, ada perbedaan karakteristik pola air minum antara negara maju dengan negara berkembang. Saya akhirnya diskusi dengan Asosiasi PDM Indonesia. Perpamsi. Saya kaget dari Perpamsi. 80 tahun Indonesia merdeka, pipanisasi baru 30%. Ini bukan data saya Pak, data dari Perpamsi. 80 tahun. Terus kalau negara itu akhirnya tersubstitusi menjadi industri air minum. Ini kalau bicara air. Makanya kita risetnya apa? Kita punya teknologi mesin air minum yang simpan di rumah langsung layak minum sumurnya. Oh gitu ya. Dan murah. Sederhana, Murah meriah. Saya bilang sama Perpamsi, Perpamsi, kerjasama yuk, saya punya teknologi mesin, kerjasamalah dengan PDM, misalnya Indonesia gitu ya, kasihkan dengan seluruh mesin-mesin air minum itu, maka negara hadir. Boleh kita coba itu kalau ada alatnya. Bengkulu itu kita lagi buat spam. Kita lagi buat spam. Aku wajar, udah berapa banyak di masyarakat kecil. Limbah plastiknya Pak? Hah? Limbah plastiknya? Iya, limbah plastiknya. Selama ini kan kita limbah plastik gimana udah, jadikan masyarakat, saya kasih mesin di seluruh rumah. Oh udah Pak. Seperti klorofil ya? Iya, tapi bukan dulu klorofil. Iya kayak itu. Kalau cuma ini dua tetes saja Pak, disek Pak. Jadi ini apa? Oh spam gitu tuh airnya bagus banget. Kalau ditetesin ini. Satu Pak. Tapi bagus juga Pak, benar apa? Tidak berubah rasa insya Allah. Ini masih putih aja Pak. Iya. Jadi dari Bengkulu untuk inisial. Iya. Jadi dengan KDM. Jadi banyak tuh cerita itu. Tinggal yang mana yang pas untuk Bengkulu. Dan kalau memang enggak masalah ini Apa kan nanti pemerintah melarang atau enggak melarang. Jadi gini. yang pusat ya nanti. Jadi gini, ini kan ada satu kepulauan. Iya. Namanya Enggano. Ada persoalan-persoalan teknis BBM segala macam. Iya. Dan kita sudah merasakan kelangkaan Pertamina yang berakibat luar biasa. Maka pemerintah harus mencari solusi terhadap kejadian itu. Mana ketika pemerintah, kan harus ada yang berani nih Pak. Yang karena memang fakta ya, masyarakat kita kesulitan, kita berani. Kita anggarkan dan kemudian tidak kita berjual belikan ini. Ini kita berikan kan masyarakat jual beli. Kita kan nggak jual beli ke masyarakat. Jadi ini bentuk hibah pemerintah terhadap masyarakat Enggano agar masalah BBM di sana selesai. Oh, dahsyat. Nah programnya apa? Programnya sawah dari presiden kemarin 2.200 hektar. Cuman sini dari Bengkulu. 08 ini. Oh iya dong. Nanti 08 kita juga ke sana dengan Pak Menko ya kan? Iya. Begitu. Itu pembangunannya 10 bulan Pak total. Minum sekali itu aman. Coba kalau kita minum kelapa 6. Oh iya. Tapi di Enggano tidak kelapanya. Kelapanya banyak Pak. Banyak. Kelapanya juga unik. Kelapanya memang rasanya itu kayak sprite. Kemudian dagingnya itu kulitnya minta ampun. Mungkin pengaruh tadi Pak. Dan iklimnya terbaik di dunia. Iklimnya. Kelapanya itu. Ya kan apa itu iklim? Udara. Nggak ada polusi. Pisangnya ada pisang dan pisang lipas. Pisangnya. Oh, berbidari ya. Jadi bentuknya memang pisang. Kalau kita makan itu pas di lidah rasanya seperti keju. Woi. Siapa kita kayak gak Makanya kita kayak kita disuguhkan lobster ya. Kakek saya ngasih saya lobster. Nanti ada videonya di TikTok saya ada. Lobsternya itu, itu lebih besar. Ada lobster. Kata kakek saya Pak, ini anaknya Pak. Anaknya udah kayak gajah kok ini apa? Lobsternya Pak. Itu keunggulannya. Itu pantai atau laut? Enggak, dia iya. Dan jalan. Tapi listrik ada Pak? Listrik ini mesin pakai diesel. Itulah kan kesian kan. Jadi kan gitu pesannya Bos ini adalah bukan yang soal COVID, bukan soal bisnis, tapi kita juga soal bagaimana kemudian memberdayakan masyarakat Pulau Terluar. Isunya kan jadi menarik kan. Kelapanya Bapak jadi sabun. Bisa ya? Bisa, Pak. Kami riset sabun itu 85% natural Pak. Oh. Bisa murah. Sabun mandi.
Santai lah. Banyak kok namanya. Oh, sih kok. Sampai mau glowing ibu bisa. Oh iya.